Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 150 ayat 1-3. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gabus dan kecapi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai untuk membaca satu bagian Alkitab, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur jika pagi hari ini Engkau menganugerahkan kepada kami sebuah kehidupan di hari ini. Saat ini kami mau melandaskan kehidupan kami di dalam firman-Mu. Dan kami memberikan diri untuk siap mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi hari ini bagian yang akan melandasi renungan kita diambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 menjadi dasar kita. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mau bersama-sama belajar dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 ini. Ketika kita membaca kalimat di atas, sepertinya sangat mudah untuk didengarkan. Namun, ketika kita mulai mencermati setiap kalimat demi kalimat, kata demi katanya, tiba-tiba kita mendengar sesuatu yang terus diulang-ulang. Mari kita perhatikan kembali, kata apa saja yang diulang. Ada 2 kata yang diulang, yaitu kasih dan perintah. Kasih itu adalah hidup menurut perintahnya. Itu kalimat yang pertama. Lalu, yang dimaksudkan dengan perintah pada kalimat tersebut adalah hidup di dalam kasih. Ayat ini diawali dari kata kasih dan juga diakhiri dengan kata kasih. Bermula dari kasih dan berakhir pada kasih.
Nah, kehidupan yang penuh kasih adalah kehidupan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Ini merupakan sebuah perintah. Dan perintah itu kita pahami sebagai sebuah hal yang tidak bisa tidak kita lakukan. Artinya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang kita alami, kasih harus terus menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, ketika kasih itu datang dari Allah diberikan kepada kita, sebenarnya di manakah letak kasih itu di dalam diri kita? Bersumber dari mana kekuatan kita untuk menyatakan kasih itu? Ya, benar bahwa kasih itu ada di dalam hati kita. Lalu kata yang kedua tentang perintah, itu muncul di mana? Perintah itu muncul di dalam pikiran kita, logika kita, alam berpikir kita. Lalu bagaimanakah hati dan pikiran kita ini bisa bekerja sama untuk mewujudkan kasih itu? Bapak Ibu, kalimat yang pertama yang kita dengar dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 adalah dan kasih itu. Itu kalimat pertamanya. Artinya, hati kita bekerja terlebih dahulu. Lalu setelah kata itu, setelah koma, kita mendapati kata perintah. Ini berarti kita mulai menggunakan pikiran kita. Dari hati, lalu kita menggunakan pikiran kita. Tetapi di atas semuanya itu, yang terlebih penting adalah masalah hati. Heart matter. Bagaimana kita mengelola hati kita? Untuk kita dapat memberikan kasih kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Tentu saja bentuk kasih itu sangat beragam. Dari yang sangat halus seperti kita mendoakan orang yang kita kenal atau bahkan musuh kita, dan semua orang yang kita rindu untuk doakan, atau juga kasih itu terwujud dalam bentuk teguran, kritikan, tentu dengan bahasa yang sangat halus yang kita sampaikan kepada sesama kita. Ketika hati kita siap untuk mengasihi, otomatis dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, dalam situasi apapun, kita akan terus mengasihi mereka, apapun keadaan mereka. Hal yang baik ini kemudian menjadi pengalaman yang terus bisa kita ulang-ulang. Kenapa? Karena setiap pengalaman baik selalu mendatangkan sukacita. Lalu, sukacita dan pengalaman ini akan terekam di dalam memori kita. Dan memori itu ada di dalam pikiran kita yang memunculkan bahwa itulah perintah Allah. Tetapi apakah hal itu mudah untuk dilakukan? Saya percaya itu tidak akan mudah. Namun, tidak juga mustahil untuk kita bisa jalankan setiap saat. Mata hati kitalah yang dapat terus kita pertajam sehingga kita yang selalu mendapatkan kasih karunia dari Allah dimampukan Allah untuk membagikan kembali kasih itu kepada sesama kita. Mengasihi adalah sebuah latihan spiritualitas dalam hati kita yang dapat terus kita ulang. Sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan baik yang mendatangkan sukacita, baik bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita, sepanjang kehidupan kita. Dengan latihan yang terus-menerus, maka perintah dari Allah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang dapat kita lakukan dengan mudah, tanpa beban apapun. Dengan demikian, kita dapat mengkondisikan hati kita untuk terus bersih, untuk terus siap membagikan kasih itu kepada sesama kita.
sama seperti Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi manusia yang lemah lalu mati di kayu salib. Karena Ia yang adalah kasih itu datang untuk menyatakan kasih-Nya bagi kita semua. Kiranya Allah Sang Kasih itu menolong kita untuk terus dapat taat, mentaati perintah-Nya, yaitu hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama membawa syafaat kita. Pagi ini ya Allah kami bersama-sama berdoa bagi pelayanan kesehatan dimanapun berada, di seluruh Indonesia bahkan di dunia ini. Kami berdoa kiranya para pelayan kesehatan dari tingkat kecamatan, kota, provinsi, negara, bahkan Badan Kesehatan Dunia, Engkau boleh menganugerahkan kepada mereka hidup yang bijaksana, sehingga mereka boleh benar-benar bekerja melawan pandemi ini. Saat ini kami juga berdoa bagi pendeta dan hamba Tuhan yang berada di daerah-daerah terpencil dan juga di kota-kota kecil. Kami mau menyerahkan seluruh pelayanan mereka hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau yang akan memimpin setiap langkah hidup mereka. Saat ini kami berdoa bagi anak-anak penyandang disabilitas. Kiranya Engkau sendiri ya Allah yang memampukan mereka dan juga memampukan kami, orang-orang yang ada di sekitar mereka, untuk kami dapat menerima mereka apa adanya. Dan kami boleh saling hidup berdampingan, dan kami boleh hidup saling membantu satu dengan yang lain. Kami berdoa bagi pemerintah, agar pemerintah memiliki ketegasan dan tidak berkompromi terhadap segala bentuk tindakan intoleransi. Kiranya Engkau sendiri ya Allah yang memampukan pemerintah, sehingga pemerintah boleh bersikap tegas. Kami berdoa bagi para milenial yang terekrut oleh teroris. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi keluarga, lingkungan terdekat, sehingga anak-anak ini boleh dikembalikan sebagaimana mereka dahulu sebelum mereka mengenal komunitas teroris. Saat ini kami berdoa juga bagi pendistribusian vaksin di Indonesia. Kiranya Allah sendiri yang memimpin setiap orang-orang yang bekerja pada pendistribusian ini, sehingga seluruh vaksin boleh didistribusikan dengan lancar dan merata ke seluruh Indonesia. Kami berdoa bagi multimedia GKI Surya Utama dan juga ibadah-ibadah yang masih terus kami lakukan secara online, live streaming. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati seluruh pelayan ibadah, Engkau memberkati seluruh orang-orang yang terlibat di dalam pengerjaan live streaming ini, sehingga ibadah terus boleh berada di tengah-tengah jemaat, dan kami boleh bersukacita di dalam ruang virtual. Kami juga berdoa bagi kesehatan seluruh jemaat. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh melayani, kami boleh bekerja, kami boleh melakukan kegiatan kami hari demi hari dalam tubuh yang sehat. Ya Allah yang Maha Mendengar, kami mau menaikkan semua doa-doa kami ini hanya di dalam nama-Mu, karena kami percaya Engkau sendiri yang akan bekerja dan memampukan kami semua untuk menyambut berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kasih Tuhan mengiringi